Shalom saudara, selamat pagi. Jumpa dengan saya lagi di ibadah minggu online. Saya percaya saya berjumpa dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana Tuhan mengaruniakan anugerahnya untuk saudara. Pagi hari ini saya mulai dengan menceritakan bahwa ada beberapa orang bertanya kepada saya bahwa kenapa Tuhan kok sepertinya tidak menjawab doa saya. Ada beberapa orang berkata juga, saya sudah lama berdoa tapi jawabannya tidak kunjung-kunjung datang. Saya cuma bisa berkata kepada mereka bahwa tetaplah berdoa, sehingga apa yang kamu minta Tuhan kasih, sebab kamu harus tetap berdoa hingga sesuatu terjadi. Nah, pagi hari ini sebelum kita lebih banyak lagi berbicara tentang kuasa doa, maka saya ajak saudara untuk sama-sama dengan saya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ini merupakan pagi yang terbaik. Kami ada di rumah Tuhan untuk memuji menyembah. Yang ada di rumah yang sementara stay home dan mendengar khotbah ini, biar mereka diberkati. Buka kepada kami kebenaran firman-Mu, singkapkan isi hati-Mu supaya kami mengerti dan kami tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan pagi ini aku percaya setiap jemaat diberkati Tuhan. Mereka yang mengikuti tayangan ini pasti diberkati. Bahkan yang mengikuti channel YouTube kami ini pasti diberkati. Oleh karena itu bersama dengan Tuhan kami mau katakan ada terobosan, ada kuasa, ada mujizat bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi untuk setiap saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Menjawab pertanyaan dari beberapa orang tentang kenapa doa kami tidak dijawab. Menjawab pertanyaan beberapa orang yang berkata doa kami seperti tidak sampai kepada Tuhan. Saya cuma bisa bilang kepada mereka tetap berdoa sehingga sesuatu terjadi. Kalau hari ini belum, berarti besok. Kalau besok belum, mungkin nanti. Tapi yang pasti Tuhan kita adalah Tuhan penjawab doa. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan sekalian, apa sih sebenarnya itu doa dan mengapa kita harus berdoa? Saya memulai dengan mengajak saudara untuk melihat bahwa kadang-kadang orang berpikir bahwa doa itu sesuatu yang alot, yang rumit dengan Tuhan. Padahal sebenarnya tidak. Orang berkata bahwa doa itu seperti kita memaksa Tuhan untuk Tuhan melakukan sesuatu. Bahkan ada yang melakukan doa itu seperti mantra. Padahal Matius 7 ayat 7 berkata begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dia katakan bahwa minta maka kamu akan diberikan, cari maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan. Bahkan ayat 11 dari Matius 7 dia bilang, Bapamu yang di sorga akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Dua ayat ini, Matius 7 ayat 7 dan Matius 7 ayat 11 ini menyatakan kepada kita apa yang ada di hati Tuhan. Tuhan adalah Allah yang penjawab doa yang pasti bagi saudara. Yang setuju katakan amin. Dia Tuhan yang jawab doa kita. Ketika engkau minta, engkau jangan pikir bahwa terlalu alot, terlalu sulit, seperti kita tidak bisa melihat Tuhan melakukan sesuatu. Dengar baik saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang amat baik, yang dapat mendengar doa yang engkau panjatkan kepada Dia. Oleh karena itu, yang baik tidak selalu itu yang kita minta. Dan yang kita minta belum tentu itu baik. Sekali lagi, yang baik itu tidak selalu yang saudara dan saya minta sama Tuhan. Dan yang saudara dan saya minta belum tentu yang baik. Nah, oleh karena itu saudara, saya punya beberapa contoh Alkitab tentang doa yang mungkin tidak dijawab. Saudara ingat Musa? Musa minta supaya dia masuk ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan cuma mengizinkan dia melihat dari jauh, saudara. Ulangan 34 ayat 4 berkata begitu, bahwa Musa minta kepada Tuhan izinkan dia masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Tapi Tuhan cuma mengizinkan dia melihat dari jauh. Yang pertama. Yang kedua, saudara pernah tahu Paulus berdoa minta supaya Tuhan sembuhkan dia dari penyakitnya? Tapi Tuhan menjawab gini di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Saudara bisa temukan ayat itu 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Yang lebih dahsyat lagi, Tuhan Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani, memohon agar cawan penderitaan berlalu daripadanya.
Tetapi yang terjadi, dia harus meminum cawannya itu juga. Matius 26 bilang begitu, saudara, ayat yang ke-42. Oleh karena itu, kalau tadi saya mulai dengan berkata, ada orang yang bertanya, Tuhan kenapa, Pak Pendeta kenapa doa saya kok seperti Tuhan tidak jawab? Doa saya sudah berkali-kali, sudah berbulan-bulan, udah mungkin bertahun, tapi rasanya belum datang jawaban. Saya cuma punya satu pesan untuk mereka, tetap berdoa sampai sesuatu terjadi. Oleh karena itu yang baik tidak selalu itu yang kita minta, dan yang kita minta belum tentu itu yang baik. 3 contoh tadi cukup membuat kita mengerti bahwa kadang-kadang kita pikir doa itu begitu alotnya, tapi sebenarnya simple. Saudara baca Matius 7, kau temukan itu hati Tuhan, bahwa Bapa di sorga akan memberikan apa yang terbaik bagi engkau yang meminta kepadanya. Kekasih Tuhan sekalian. Yang kedua, orang sering berkata doa itu seringkali tidak melepaskan kita dari masalah. Tetapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Perhatikan baik-baik ini perkataan saya ini. Doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah. Kok begitu Pak Pendeta? Ya, memang benar. Kita berdoa bukan supaya kita terlepas dari masalah, tapi doa itu kadang untuk memberikan kita kekuatan supaya bisa menghadapi masalah dan kita melewatinya sebagai pemenang. Yang setuju katakan amin dulu. Paulus tetap harus hidup dalam penyakit dan kelemahan fisik. Korintus 2 ayat 12 ayat 9 berkata bahwa Paulus tetap hidup dalam penyakit dan kelemahan fisiknya, tetapi dia mampu menjalaninya dengan tegar, tidak tenggelam dan hanyut di dalam keputusasaan. Itu loh yang dimaksudkan dengan apa yang doa itu tidak selalu memberikan jawaban, tetapi ketika kita berdoa, saudara mendapat jalan keluar dari Tuhan, saudara mendapat pertolongan, engkau dapat kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus harus melewati jalan penderitaan, jalan Via Dolorosa. Tetapi berkat doa, dia dapat melaluinya dengan hati yang teguh dan menyerahkan dirinya atau menyerahkan nyawanya kepada Tuhan di atas kayu salib. Ini yang luar biasa. Sehingga saya bilang poin yang kedua ini, prinsip doa adalah ketika kita berdoa, seringkali tidak melepaskan kita dari masalah, tetapi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Yang ketiga, doa itu harus menjadi landasan hidup kita. Amin. Doa bukan jalan terakhir, tetapi doa harus menjadi yang pertama dan terutama. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Doa adalah landasan hidup kita, dan doa itu bukan jalan terakhir, saudara, tapi doa harus menjadi yang pertama dan yang terutama. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi keliru kalau kita baru ingat berdoa hanya selagi butuh dan kita dalam keadaan kepepet. Juga keliru kalau kita berdoa setelah usaha yang lain kita tidak berhasil, gagal, baru kita memilih untuk doa. Itu sama saja dengan kita memperlakukan Tuhan itu sebagai penjaga, atau Tuhan itu sebagai ban seretnya kita. Ketika semua menjadi tidak berhasil, ketika semua menjadi gagal, baru kita datang mencari Tuhan. Memang itu manusia biasa seperti itu. Tapi saya mau bilang kepada saudara bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu atau doa itu mesti menjadi yang pertama dan terutama. Artinya semua yang kita memulai, semua yang kita mau kerjakan, semua yang kita mau gerakkan dalam hidup ini, kamu harus memulainya dengan doa. Oleh karena itu yang ketiga saya bilang, doa itu mesti jadi landasan hidup kita. Doa itu bukan jalan terakhir, tapi doa itu harus jadi yang pertama dan yang terutama. Yang keempat, saudara, doa itu bukan soal sekedar kata-kata, tapi doa juga soal tindakan. Setuju katakan amin?
Doa bukan sekedar kata-kata, tapi doa itu mesti menjadi sebuah tindakan yang nyata di dalam hidup ini. Perhatikan umat Tuhan, terwujud sebuah doa itu seringkali merupakan kerjasama antara anugerah Tuhan dan kekuatan saudara untuk mempercayai janji Tuhan atau usaha kita. Oleh karena itu, percuma saudara, misalnya kita berdoa supaya terhindar dari percobaan, tetapi kita terus menyerempet bahaya. Kamu berdoa minta supaya Tuhan menghindari kamu dari pencobaan, tapi kamu ngelakuin sesuatu nyerempet bahaya. Percuma juga saudara berdoa supaya dapat pekerjaan, tetapi kamu malas tidur di rumah dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan. Ya kan? Kamu berdoa, Tuhan kasih saya kerjaan, tapi kamu tidur terus di rumah. Bagaimana bisa dapat kerja? Percuma kita berdoa supaya orang-orang miskin ditolong, tapi saudara dan saya sendiri tidak mau menolong orang-orang yang jelas-jelas ada di depan mata kita dan mereka membutuhkan bantuan. Saya punya contoh. Ada seorang pemuda protes kepada Tuhan ketika melihat ada seorang anak gelandangan pengemis yang tengah kelaparan di pinggir jalan. Kemudian dia berteriak, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan anak itu seperti itu, gelandangan terus pengemis minta-minta di pinggir jalan? Lalu Tuhan menjawab dia, aku kan mengirim kamu ada di situ. Bisa mengerti? Aku mengirim kamu ada di situ. Bisa paham? Apa maksudnya ini? Maksudnya doa anak muda ini, Tuhan kasihan, kenapa Engkau biarkan anak ini terlantar miskin dan minta-minta di pinggir jalan? Tuhan bilang, aku kirim kamu ke situ. Maksudnya adalah supaya anak muda itu yang menolong itu, bukan dia doa. Jadi yang keempat ini kita mesti perhatikan baik-baik bahwa doa itu bukan sekedar kata-kata, tapi doa itu harus merupakan sebuah tindakan. Oleh karena itu, empat hal ini mesti dulu mendasari kenapa saudara dan saya berdoa. Kemudian yang berikut, saya akan membawa saudara untuk memperhatikan beberapa hal yang penting supaya engkau tetap berdoa sampai sesuatu terjadi di dalam hidupmu. Mari berdoa terus-menerus sampai sesuatu terjadi di dalam diri kita. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, saya berkata bahwa doa itu harus jadi petisi kita kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik yang pertama. Doa adalah petisi kita kepada Tuhan. Apa itu petisi ya? Kita baca dulu ayatnya, Yesaya 43 ayat 26. Perhatikan Yesaya 43 ayat 26. Ingatlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Yesaya bilang, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Itu terjemahan bahasa Indonesia yang sempurna. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, ingatlah aku, marilah kita ke pengadilan, adukanlah perkaramu supaya nyata bahwa engkau benar. Dari Yesaya 43 ini kita temukan sebuah perkataan yang luar biasa di bahasa Indonesia sehari-hari. Dia bilang, marilah kita ke pengadilan. Untuk apa ke pengadilan? Adukan perkaramu. Oleh karena itu saya bilang poin yang pertama, doa itu adalah petisi kita kepada Tuhan. Apa itu petisi? Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada yang berwenang, yang berkuasa. Kita meminta agar yang berkuasa itu mengambil tindakan terhadap sesuatu hal. Sekali lagi ya, perhatikan, apa itu petisi? Kan tadi saya bilang doa itu adalah petisi kita kepada Tuhan. Petisi itu adalah pernyataan kita, saya dan saudara, yang disampaikan kepada yang berwenang, yang berkuasa, untuk meminta agar yang berwenang atau yang berkuasa itu mengambil tindakan terhadap sesuatu hal.
hal petisi ini adalah hak dari warga negara ataupun juga badan atau pemerintah yang diajukan ke tingkat yang lebih tinggi untuk memperjuangkan kepentingan satu kelompok, satu daerah ataupun satu komunitas. Nah, ketika orang-orang datang ke yang berwenang, yang berkuasa untuk mengajukan sesuatu hal untuk supaya mereka mendapat pembelaan, itulah yang disebut petisi. Nah, saya bilang tadi bahwa doa adalah petisi kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan seperti yang dikatakan Yesaya 43:26. Ingatkanlah aku. Tuhan sendiri bilang, kasih ingat dia. Amin. Ingatkanlah aku. Mari kita ke pengadilan. Adukan perkaramu supaya nyata bahwa engkau benar. Jadi perhatikan baik-baik, Tuhan ingin supaya engkau datang kepada dia seperti kepada seorang hakim untuk meminta dia membela perkara saudara. Ada amin? Pastikan doa kita hari-hari ini bukan sekedar meminta, tapi engkau datang untuk minta yang ada di atas sebagai penguasa langit dan bumi itu menyatakan pembelaan atas apa yang engkau mau kepada dia. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Itulah petisi sebenarnya. Kemudian kalau saudara perhatikan di dalam dunia teologi, kita tahu bahwa banyak yang mempertentangkan antara doa dan kedaulatan Allah. Kalau Allah berdaulat menetapkan segala sesuatu, kenapa kita masih perlu berdoa? Jadi kalau Tuhan sudah tetapkan kau beruntung, kau beruntung. Tuhan tetapkan kamu gagal, misalnya kamu gagal, tapi Tuhan tidak pernah menetapkan kamu jadi gagal. Tuhan tetapkan kamu menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Tapi kenapa kita mesti berdoa? Itu pertentangan yang luar biasa di antara ahli teologi. Kita tahu ada yang salah dengan pernyataan ini. Kita tahu ada logika yang tidak tepat di balik pertanyaan semacam ini. Tapi bagaimana kita menjawab logika yang salah tersebut? Hanya cuma satu, dengan memberikan logika yang sebenarnya. Kedaulatan dan kekuasaan Allah justru menjadi dasar keyakinan untuk kita berdoa. Yang setuju, katakan amin. Nah, kemudian yang kedua, kita mesti mengerti bahwa doa itu bukan cuma sebuah petisi, tapi Allah ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya dari saudara dan saya. Jadi waktu kita berdoa, dengar baik saudara, Tuhan ingin mengetahui keadaan engkau dan saya. Alasannya cuma satu, engkau adalah sahabat Allah. Amin. Kita boleh minta sama Tuhan, tapi Tuhan ingin tahu keadaan engkau dan saya, karena engkau adalah sahabatnya dia. Amin. Coba perhatikan Kejadian 18 ayat 20. Alkitab bilang begini, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar atau sangat berat dosanya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas, dia bilang begini. Selanjutnya Tuhan berkata kepada Abraham, ada tuduhan yang berat terhadap Sodom dan Gomora, dan memang dosa mereka itu sangat besar. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan, sesudah itu Tuhan berfirman kepada Abraham, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora yang sesungguhnya sangat berat. Itu bahasa Indonesia terjemahan. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang selanjutnya Tuhan berkata kepada Abraham, ada tuduhan yang berat tentang Sodom dan Gomora, dan memang dosa mereka itu sangat besar. Jadi ini sebuah pergumulan saudara. Satu hari Tuhan datang bertemu dengan Abraham, dan Abraham melihat dari jauh datang dua malaikat ini, dan dia menyongsongnya, dia sujud menyembah, dan dia mempersiapkan makanan untuk malaikat-malaikat ini. Dan Alkitab berkata bahwa setelah malaikat itu selesai makan, menceritakan bahwa mereka akan ke Sodom, dan mereka itu pergi ke Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan
malaikat itu, dan malaikat itu menceritakan tentang apa yang akan dikerjakan tentang Sodom dan Gomora. Bapak Ibu yang dikasihi, perhatikan baik-baik bahwa kenapa malaikat atau Tuhan datang untuk bertemu dengan Abraham. Siapa sebenarnya Abraham? Abraham adalah sahabat Allah. Oleh itu, karena itu yang kedua saya bilang bahwa Allah ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya dari saudara dan saya yang adalah sahabatnya Allah. Kalau engkau sahabat Allah, engkau berdoa dengar baik, Tuhan datang dan mencari tahu keadaanmu yang sesungguhnya. Problem yang dihadapi oleh Abraham adalah mereka belum memiliki keturunan sampai sudah usia yang begitu tua. Dan Alkitab berkata, malaikat itu berkata kepada Abraham, nanti tahun depan di waktu yang sama ketika kami datang lagi, istrimu sudah memiliki anak. Sarah tertawa, Sarah tidak percaya. Waktu diceritakan dia mendengar itu. Tetapi apa yang terjadi? Sesungguhnya Tuhan mendengar doa Abraham sebagai sahabatnya dia. Bukan cuma itu saudara, Alkitab berkata bahwa ada sepupu ponakan daripada Abraham yang tinggal di kota Sodom dan Gomora. Siapa namanya saudara? Lot. Lot ada di sana, dan Tuhan tahu bahwa Abraham ini adalah orang yang dikasihi, sahabatnya Tuhan. Sehingga Tuhan menceritakan Abraham, aku akan tunggang balikan Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham datang dan bernegosiasi dengan Tuhan. Dia berperkara dengan Tuhan, dia bertanya dengan Tuhan, dia minta kemurahan Tuhan. Abraham bilang, Tuhan, kalau seandainya di kota Sodom itu ada 50 orang yang percaya kepadamu, masakan kamu mau membinasakan orang percaya itu bersama-sama dengan orang fasik? Tuhan berkata, Abraham, aku tidak akan memusnahkan kota Sodom jika ada 50 orang benar di sana. Abraham sujud menyembah Allah dan dia berkata lagi, Tuhan, seandainya ada 45 orang benar di kota Sodom, apakah engkau akan tunggang balikan juga kota itu? Tuhan bilang, Abraham, kalau ada 45 orang, saya tidak akan membinasakan kota Sodom. Abraham sujud menyembah dan berkata, satu kali lagi Tuhan, seandainya 30 orang. Tuhan bilang, kalau 30 orang saya tidak membinasakan itu kota Sodom. Bagaimana Tuhan kalau 20 orang? Kalau ada 20 orang, Tuhan tidak membinasakan kota itu. Abraham sujud sekali lagi, Tuhan, sekiranya berikan aku satu lagi kesempatan. Jika ada 10 orang, jika ada 10 orang Tuhan, apakah engkau mau membinasakan kota Sodom? Tuhan berkata, Abraham, kalau ada 10 saya tidak akan membinasakan kota itu. Saudara lihat kenapa Abraham bisa berperkara dengan Tuhan seperti ini. Abraham bisa tanya jawab dengan Tuhan seperti ini. Abraham berani meminta perkenanan Tuhan untuk bicara berkali-kali minta kemurahan Tuhan. Cuma satu, karena Abraham adalah sahabatnya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ingin tahu keadaan saudara. Waktu saudara berdoa kepada Dia, Tuhan ingin tahu sebenarnya keadaan itu seperti apa sehingga berseru kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kejadian 19 ayat 21 berkata begini, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti yang telah dikeluh kesahkan oleh orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, sebab itu aku hendak turun ke sana untuk memeriksa apakah semua tuduhan yang kudengar itu benar atau tidak. Jadi tadi di Kejadian pasal 19, Kejadian pasal 18 ayat 20, Tuhan bilang ada banyak sekali keluh kesah dari orang Sodom tentang Sodom dan Gomora. Kemudian tuduhan-tuduhan yang berat di bahasa Indonesia sehari-hari tentang terhadap Sodom dan Gomora. Di pasal 19 ayat 21 Tuhan bilang begini, baiklah aku turun untuk melihat apa benar yang telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi perhatikan baik-baik, Tuhan kita Tuhan yang ingin tahu tentang keadaan saudara dan saya. Dia Tuhan yang care, yang peduli, yang ingin lebih dalam kepada persoalan yang saudara sementara hadapi.
Oleh karena itu kadang kita menjadi malu untuk menceritakan kepada Tuhan, padahal Tuhan kita Dia Allah yang sungguh luar biasa. Kenapa Dia lakukan ini semua? Waktu engkau berdoa, Tuhan tidak menganggap engkau itu orang lain, tapi Dia menganggap engkau dan saya itu sahabatnya Dia sendiri. Sehingga Dia mau turun, Dia mau datang, Dia ingin tahu keadaanmu supaya Dia bisa menjawab tepat seperti yang engkau minta kepada Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oh Allah kita luar biasa. Poin yang ketiga, ini penting saudara perhatikan baik-baik. Yang ketiga, Tuhan itu senang untuk diingatkan. Ini mungkin salah satu sifat Tuhan ya. Salah satu sifat Tuhan mungkin Dia ingin diingatkan. Kalau kita mengingatkan seseorang terus-menerus bukan berarti kita benci dia, tapi saudara sementara mencintai dia. Bahkan kalau saya diingatkan terus saya suka. Kenapa? Karena memang ya begitulah keadaannya yang mesti dikerjakan. Yesaya 62 ayat 6 begini bunyinya, terjemahan bahasa Indonesia. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Yesaya 62 ayat 6 berkata begitu. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Di tembok Yerusalem aku menempatkan pengawal, siang dan malam mereka tak boleh diam, tetapi harus terus mengingatkan Allah akan janji yang sudah dibuatnya. Keren kan saudara? Bahasa Indonesia sehari-hari di Yesaya 62 bilang begini, tetapi harus terus mengingatkan Allah akan janji yang sudah dibuatnya. Pertanyaannya, apakah Tuhan pelupa? Apakah Tuhan kita pikun? Apakah Tuhan seperti saudara dan saya yang mungkin memorinya terbatas? Tentu tidak. Allah kita Allah Maha Tahu. Amin. Dia omnipresent. Allah Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu tentang saudara dan saya. Tapi Yesaya 62 bilang, kamu mesti mengingatkan Tuhan, mengingatkan Allah akan janji yang sudah dibuatnya. Tadi saya bilang Tuhan kita Tuhan yang senang diingatkan. Tuhan yang senang untuk saudara mengingatkan Dia terus. Makanya Yesaya 62 ayat 6 dia bilang, ingatkan Tuhan setiap saat janjinya supaya Dia buat sesuatu untuk saudara dan saya. Kita lanjut ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 bilang begini, dan jangan biarkan dia ini pakai huruf besar DIA, dia artinya Tuhan Allah, dan janganlah biarkan Allah tinggal tenang sampai Allah menegakkan Yerusalem dan sampai Ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Wow, luar biasa ayat ini. Bahasa Indonesia sehari-hari mau dengar berkata begini, mereka tak boleh membiarkan Tuhan tinggal diam sebelum Tuhan membangun kembali Yerusalem dan menjadikannya termasyhur di seluruh bumi. Jadi Tuhan kita Tuhan yang senang diingatkan. Ini sifat Tuhan rasanya. Ini sifat Tuhan yang dipakai untuk supaya saudara mengerti bahwa Tuhan itu ingin diingatkan. Padahal Dia Allah Maha Tahu. Harusnya kan gak usah. Dia sudah tahu, Dia mengerti kamu, Dia tahu pergumulanmu, Dia ada dengan kamu dan matanya melihat kamu 24 jam mengawasi kamu. Kan sebenarnya tidak perlu. Tetapi Yesaya bilang kamu mesti mengingatkan Tuhan. Yesaya 43 ayat 25 bilang begini, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, namun Aku Allah yang menghapus dosamu, Aku mengampuni engkau karena begitulah sifatku. Jadi sifat Tuhan itu sifat yang suka mengampuni, saudara. Selain Dia suka mengingat, Dia suka saudara mengingatkan Dia Tuhan yang suka mengampuni. Kira-kira mengapa sampai Tuhan itu ingin untuk diingatkan terus? Tadi saya bilang, apakah Tuhan kita pikun? Apakah Tuhan kita itu memorinya terlalu sedikit seperti kita? Tapi Dia Maha Tahu kan, Dia omnipresent. Alkitab bilang begini, saya bawa saudara dulu ke dalam Kejadian pasal yang ke-30 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel,
Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi kepadaku atau bagiku. Perhatikan ayat kedua, saudara. Ini penting untuk saudara. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Allah lupa kepada Rahel sehingga dia mengingatnya lagi? Tidak, saudara. Allah kita Allah yang luar biasa, yang mengingat akan sesuatu yang dia pernah katakan kepada umatnya. Makanya dia mengingat Rahel dan dia mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Artinya Rahel pernah berdoa, saudara, secara konkret di dalam kitab Kejadian tidak pernah menulis Rahel berdoa. Tapi dari ayat ini kita temukan bahwa sesungguhnya Rahel itu memberikan sebuah permohonan kepada Tuhan. Rahel berdoa sampai Tuhan membuka kandungannya. Berapa lama? Wow, terlalu lama, saudara. Sampai Rahel itu memberikan inang pengasuhnya itu untuk tidur bersama dengan Ishak, saudara. Mari kita perhatikan baik-baik di sini bahwa Rahel itu diingat oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Dia Allah yang suka saudara dan saya mengingatkan dia tentang sesuatu. Jadi waktu kita berdoa kepada Tuhan, saudara sementara mengingatkan Tuhan tentang janji-janjinya. Sekali lagi, waktu kita berdoa, kita sementara mengingatkan Tuhan tentang janji-janjinya kepada umatnya, saudara dan saya. Contohnya Rahel. Rahel pernah berdoa dan Tuhan ingat dia kembali. Tuhan datang dan membuka kandungannya sehingga Rahel mempunyai anak. Yesaya 54 berkata begini, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang daripadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tanda perjanjian yang Tuhan pernah buat dengan Nuh. Waktu Tuhan menghukum bumi dengan air bah 40 hari 40 malam lamanya, sampai air itu surut dan bahtera Nuh terkandas di bukit Ararat. Alkitab berkata bahwa ketika Nuh lihat bumi sudah tidak berair, dia turun dan dia membangun mezbah di sana bagi Tuhan. Dia mempersembahkan korban. Dia menyembelih salah satu binatang yang terbaik dan dia bakar korban kepada Tuhan. Waktu korban itu sampai ke penciuman Tuhan, saudara, Tuhan bilang, aku tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Dan tanda perjanjian itu Tuhan taruh busurnya di awan. Alkitab bilang begitu. Tuhan taruh busurnya di awan, yaitu pelangi. Dan setiap kali Tuhan lihat pelangi, maka dia mengingat bahwa dia tidak pernah lagi akan menghukum bumi dengan air bah. Nah, kalau saudara baca di dalam Yesaya 54 itu, Yesaya bilang, keadaan ini bagiku seperti sama Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Keadaan yang mana ini? Yang sama dengan zaman Nuh. Mari kita renungkan Yesaya 54 ini dan kita mengerti sekarang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang janji. Oleh karena itu betapa pentingnya engkau mengingatkan Tuhan tentang janji-janjinya. Waktu kita berdoa, yang kamu datang itu adalah mengingatkan Tuhan tentang janjinya kepada engkau
engkau dan saya, bahwa Dia telah menyelamatkan kamu, Dia telah menebus kamu, Dia telah membeli kamu dengan darahnya yang mahal. Ingatkan bahwa Tuhan, engkau sudah menebus aku. Bagaimana mungkin aku harus dibinasakan di saat yang seperti dengan orang-orang fasik? Engkau bisa mengingatkan Tuhan seperti itu. Ataupun mungkin ada hal yang lebih penting di dalam diri saudara masing-masing tentunya. Makanya Yesaya menjelaskan bahwa keadaan ini bagiku sama seperti waktu zaman Nuh. Tuhan yang menghukum dengan air bah. Tuhan bilang, sekarang aku nggak akan lakukan lagi. Aku tidak akan murka. Bumi bisa bergoncang, gunung-gunung beranjak. Kasih setiaku tidak beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau dan saya. Bukankah Tuhan mengasihi saudara dan saya? Yesaya 54 berkata begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena betapa pentingnya kita mengingatkan Tuhan, sebab Dia Allah yang suka diingatkan. Sekali lagi, Dia Tuhan yang suka diingatkan. Saya ingin bawa saudara untuk melihat satu ayat lagi, Bilangan pasal 10 ayat yang ke-9. Bilangan pasal 10 ayat ke-9 berkata, dan apabila kamu maju berperang di negeri melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus beri tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu yang diselamatkan daripada musuh. Bilangan 10 berkata bahwa jika engkau maju berperang ke sebuah negeri dan melawan musuh yang menyesakkan kamu, musuh yang menyesakkan kamu, ini bicara tentang pergumulan yang berat, tantangan yang berat, kesulitan yang berat, maka Alkitab bilang kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan. Jadi Israel berperang. Kalau di negeri itu benar-benar terlalu berat, menyesakkan mereka, Alkitab beri satu syarat sama kita. Apa itu? Kasih semboyan dengan nafiri. Saya punya nafiri di ruang tamu saya. Itu nafiri atau sangkakala. Nah, saudara mesti tahu, sangkakala ini dibuat dari tanduk domba jantan. Artinya supaya kita dapat sebuah sangkakala untuk kita tiup, untuk menjadi semboyan mengingatkan Tuhan, maka Israel mesti ngambil domba jantan, nyembelih domba itu dijadikan korban, kemudian ambil tanduknya, mereka jadikan itu sangkakala. Kalau berbicara tentang domba jantan, maka kita sementara berbicara tentang korban Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Waktu kita berbicara tentang domba jantan yang dikorbankan untuk mengambil tanduknya, itu kita lagi bicara tentang korban Kristus. Setuju katakan amin. Nah, Alkitab bilang kamu mesti bikin semboyan dengan tiup nafiri. Dengan alhasil ada sebuah nafiri dimulai dengan adanya sebuah pengorbanan. Berarti waktu kita tiup sangkakala, kamu sementara mengingatkan tentang ada domba yang mati. Domba itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan. Saya bilang begitu. Gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan yang mati tersembelih. Nah, saudara lihat Bilangan 10 ini merupakan gambaran. Sebuah gambaran tentang apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dia mati di sana supaya engkau mendapat keselamatan yang luar biasa. Bilangannya pasal 10 ayat 9 ini merupakan sebuah gambaran tentang bagaimana orang-orang Israel itu meniup nafiri untuk menjadi semboyan atau tanda kepada Tuhan, untuk supaya Tuhan turun dan menyelamatkan mereka. Dan tadi saya bilang, untuk supaya nafiri itu terjadi atau sangkakala itu terbuat, maka orang Israel mesti korbankan domba. Dan domba itu selalu menggambarkan tentang Yesus Kristus Tuhan. Domba itu disembelih, dikorbankan, kemudian tanduknya diambil, dibikinlah jadi alat peniup sangkakala. Dan ketika mereka meniup sangkakala, saudara, bukan cuma mereka mengingatkan Tuhan, tapi mereka sementara memberitakan bahwa ada yang dikorbankan di sana. Ada api, yaitu domba. Waktu mereka meniup sangkakala, mereka sementara beritahu bahwa ada yang jadi korban untuk mengingatkan Tuhan di sana. Itu Bilangan 10 ayat 9 merupakan bayangan bagi kita. Saya mau bilang bagaimana caranya kita mengingatkan Tuhan.
Bagaimana caranya kita mengingatkan Tuhan? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Ini biasanya kita ambil perjamuan di tiap kali kita perjamuan kudus. Saudara, ayat ini selalu saya sampaikan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Waktu kamu minum cawan dan kamu makan roti, kamu sementara memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Bagaimana caranya kita memberitakan kepada Tuhan bahwa ada musuh yang menyesatkan kita? Ini saudara harus pegang baik-baik, catat baik-baik ini. Bagaimana caranya kita memberitakan kepada Tuhan bahwa kita dalam keadaan tersesat, dan dalam keadaan tersesat ini kita butuh Tuhan turun tangan. 1 Korintus 11 bilang bahwa kamu makan roti dan minum cawan, kamu sementara memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Artinya saudara, waktu saudara makan perjamuan kudus, kamu sementara meniup sangkakala untuk memberitahukan kepada Tuhan, aku dalam keadaan tersesat Tuhan, aku dalam kesesakan dan aku butuh Engkau hari ini. Oleh karena itu saya selalu berkata, kalau makan perjamuan, lihat ini bukan sebuah perkara biasa, tapi ini sebuah sakramen yang sakral, saudara. Oleh karena itu betapa sangat disesali jika ada orang yang tidak menghormati korban darah Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara perhatikan tadi dibilang 10 Israel dalam kesesakan, mereka mesti tiup sangkakala sebagai tanda simbol, semboyan, supaya Tuhan lihat ada orang yang perlu ditolong. Dan itu gambaran. Tapi di zaman Yesus Kristus, perjamuan kudus itu jadi sangkakala, saudara. Waktu kamu tiup itu, Tuhan datang dan ingat kamu. Waktu kamu dalam keadaan tersesat, mungkin karena sakit, kamu tersesatkan karena persoalan pergumulan hidupmu, kamu tersesatkan karena bisnismu yang jatuh bangun, tidak beruntung, selalu rugi. Saudara, angkat sangkakalamu dan tiup itu. Dengan cara bagaimana? Tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Oleh karena itu setiap kali kita makan perjamuan, saudara, lihat itu seperti engkau sementara meniup nafirimu untuk menjadi semboyan Tuhan datang dan mengingat engkau dan saya. Apapun juga pergumulan, mungkin engkau dalam keadaan tersesat karena sakit penyakit, engkau lagi tersesat karena pergumulanmu yang begitu berat. Waktu engkau berdoa, engkau ambil perjamuan dan katakan, Tuhan, ini tubuh dan darahmu, aku makan dan minum itu seperti sementara mengingat bahwa ada domba jantan yang dipersembahkan untuk supaya terjadinya sebuah sangkakala bisa ditiup untuk Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, bagaimana caranya kita mengingatkan Tuhan? Bagaimana caranya kita datang dan bikin Tuhan supaya Tuhan peduli kepada apa yang kita minta sama Dia? Lihat Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendak kamu khawatir, tetapi apapun juga yang kamu nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Dia. Paulus mengajarkan kepada orang di Filipi untuk jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan itu pasti mendengar doa. Tadi kita sudah lihat di dalam Bilangan 10, bahkan 1 Korintus 11 tentang bagaimana caranya supaya Tuhan mendengar doa saudara. Tadi saya bilang ketika pagi hari engkau angkat cawan dan anggur roti dan engkau berkata, Tuhan, inilah tubuh dan darahku. Alkitab bilang kamu mengingat Dia sampai Ia datang kembali. Filipi pasal 4 ayat 6 tadi bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Oleh karena itu lihat baik-baik bahwa kita mau supaya Tuhan dengar doa kita. Tadi saya mulai dengan berkata bahwa ada beberapa orang bertanya atau berkata kepada saya, Pak, saya sudah berdoa sekian lama tapi doaku belum didengar Tuhan.
Alkitab bilang nyatakan kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bagaimana caranya kita naikkan doa, ucapan syukur kita? Saya mau saudara untuk lihat 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Ini ayat yang paling terakhir saya sampaikan untuk kekasih Tuhan sekalian. Bagaimana caranya supaya doa, permohonan, dan ucapan syukur itu, Alkitab bilang gampang caranya. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Waktu engkau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dengar baik, Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Setuju? Katakan amin. Waktu engkau merendahkan diri bawah tangan Tuhan yang kuat, itu sama dengan engkau menyerahkan semua rasa takutmu, rasa bimbangmu, rasa kecewamu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang ambil alih semuanya. Oleh karena itu, saya mulai tadi dengan berkata, bagaimana Tuhan bisa mendengar doamu? Bagaimana Tuhan bisa menjawab doamu? Berdoa, berdoa, berdoa terus sampai terjadi sesuatu di dalam diri saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, mungkin hari ini engkau punya banyak pergumulan, bawa kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau punya banyak kesesakan. Alkitab bilang, sembelih korban domba, ambil tanduknya, jadikan sangkakala untuk bikin semboyan mengingatkan Tuhan. Hari ini semboyan itu adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Datang pada Dia dan biarkan Dia memberikan pertolongan kepadamu. Bapa, pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan dan kesesakan. Hamba percaya mereka mendengar firman Tuhan dan mereka mulai menjadi pelaku firman. Mereka akan mulai membawa korban kepada Tuhan, mengambil tanduknya, membuatnya jadi sangkakala, dan itu ditiup untuk menjadi semboyan yang mengingatkan Tuhan. Dan hari-hari ini kami angkat roti dan anggur sebagai tanda bagi kami bahwa kami akan memirtakan kematian Tuhan sampai Engkau datang kembali. Bapak, terima kasih, semua kekurangan kami, kelemahan kami sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Oleh karena itu, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dan kami berdoa biar Tuhan memberkati tiap jemaatmu. Engkau memberkati tiap orang yang lagi mengikuti di dalam channel YouTube kami ini. Diberkati, diberkati, diberkati. Doa mereka dijawab, pergumulan mereka Tuhan dengar, pintu-pintu terbuka, langit terbuka, dan Tuhan menjadi jawaban atas setiap orang yang mendengar suara Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang mengerjakan itu dalam setiap kami, dalam jawaban-jawaban yang tepat pada waktunya, sehingga kami tidak lagi bosan untuk berdoa. Kami terus berdoa sampai Tuhan melakukan sesuatu bagi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Diberkatilah semua jemaat dengan anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong kami semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awal tahun menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya